اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قبل كل كلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عند كل كلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعد كل كلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد الأسماء والأبصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما وسعه علم الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. Para hadirin wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada 4 contoh keluarga. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan ada 4 contoh keluarga yang bisa dijadikan sebagai pelajaran, yang bisa dijadikan sebagai bahan manusia untuk berpikir, untuk merenung apakah dia akan mengikuti keluarga yang pertama, kedua, dan seterusnya. Yang pertama kali Allah menceritakan satu keluarga, suaminya begitu saleh, suaminya begitu hebat, istimewa, orang yang sangat dekat dengan Allah, tetapi dia punya istri musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Suaminya kekasihnya Allah, tapi istrinya justru musuhnya Allah. Suaminya orang yang paling dekat dengan Allah, istrinya orang yang paling jauh dengan Allah. Barakallahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah menceritakan ada 2 nabi, satu Nabi Nuh, kedua Nabi Lut. Nabi Nuh itu nabi, kemudian Rasul. Beliau masuk jajaran ulul azmi minar rasul. Rasul yang tertinggi derajatnya ada 5: Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Derajat Rasul yang tertinggi, ulul azmi minar rasul. Tetapi dia punya istri. Fakhanatahuma, istrinya mengkhianati suaminya. Mari kita sama-sama mendengar. Waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Maka nanti pada hari kiamat Allah berfirman kepada 2 orang ini, istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh, sekarang waktunya kamu masuk neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Istrinya Nabi masuk neraka, khianat dengan suaminya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Nuh itu anaknya soleh-soleh, banyak yang soleh. Ada satu yang gagal, namanya Kan'an. Yang lain berhasil, yang Kan'an gagal. Sehingga gak mau diajak oleh ayahnya. Sudah mau tenggelam
Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo bersama dengan saya naik kapal, jangan ikut orang kafir. Jangan kumpul-kumpul dengan orang yang gak jelas, ini ikut ayah. Maka anaknya mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Wahai ayah, banjir itu gak bisa naik ke gunung. Saya mau lari ke gunung, tidak akan pernah kena banjir selama-lamanya. Ini anaknya gagal, kata sebagian mufassir, karena didikan ibunya. Maka para ulama mengatakan, suami itu walaupun agak nakal-nakal dikit, jangan terlalu nakal, tapi kalau punya istri kok solehah, dia akan mengeluarkan anak-anak yang hebat. Tetapi kalau suaminya itu soleh, kiai, orang alim, orang takwa, tapi kalau istrinya nggak solehah, biasanya anaknya itu ada yang gagal atau bahkan gagal semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pendidikan perempuan itu penting. Jangan kita bilang perempuan itu hanya bagian bagian masak. Kalau orang Jawa, perempuan itu cuma bagian masak dan masak dan melahirkan dan punya anak. Bukan, orang-orang hebat semua akan keluar dari perempuan yang hebat. Maka dalam satu syair dikatakan, kaifa nadhunnu bil abna'i khairan idza nasha'u bihidnil jahilat. Bagaimana mungkin kami bisa berharap punya anak yang hebat, yang istimewa, ketika dia diurus dan dididik oleh perempuan yang tidak berpendidikan. Maka maknanya bagaimana? Anak-anak putri, pondok-pondok putri, sekolahan perempuan itu penting. Karena anak itu banyaknya dengan ibunya. Itulah sekolahan pertama, madrasah pertama itu madrasah perempuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu imam yang terbesar seluruh dunia namanya Imam Asy-Syafi'i, yang seluruh Indonesia menggunakan pendapat beliau. Salat kita ikut mazhab Syafi'i, sujud kita ikut mazhab Syafi'i, kunutnya mazhab Syafi'i, di Yaman mazhab Syafi'i, kemudian di Malaysia mazhab Syafi'i, diamalkan di Mesir, di mana seluruh dunia 1000 tahun. Jangan orang hanya memandang Imam Syafi'inya, lupa siapa di balik Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu punya ibu namanya Fatimah. Ibunya itu punya cita-cita yang tingginya, Masya Allah, kepada anaknya. Sejak dia hamil, maka dia berjanji, anak saya dan diri saya tidak boleh terkena perkara subhat, walaupun hanya secuil kuku. Jadi makan itu diambil yang paling halal, tidak mau masuk dalam perut anaknya. Jangankan haram, perkara yang subhat, yang meragukan pun tidak boleh. Padahal ibunya itu gak punya uang, ekonomi terbatas. Sampai suatu ketika ibunya itu ke pasar, anaknya Imam Syafi'i ditinggal di rumah, ibunya ke pasar. Maka anaknya tadi nangis, Imam Syafi'i nangis sejadi-jadinya ditinggal ibunya. Maka tetangganya itu gak kuat dengar nangisnya, diambil itu anaknya, disusui oleh tetangganya. Maka ibunya pulang ke rumah, dia tahu anaknya disusui tetangganya tadi, diambil itu Imam Syafi'i oleh ibunya, tangannya ibunya dimasukkan di mulutnya Imam Syafi'i, digerakkan biar muntah semua isinya. Beliau khawatir kalau disusui tetangganya ada makan subhat sedikit, nanti anak saya tidak bisa menjadi orang nomor 1 di dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibunya itu miskin. Imam Syafi'i lahirnya itu di Gaza.
Gaza yang sekarang dibuat perang. Maka oleh ibunya dibawa ke Mekah untuk menjaga biar anaknya punya pergaulan yang bagus. Karena anak itu akan rusak ketika pergaulannya rusak. Maka Imam Syafi'i dibawa ke Mekah biar bahasanya menjadi bagus, akhlaknya menjadi bagus. Dari Palestina dengan penuh kekurangan dia jalan nyari sana sini sampai ke Mekah. Jadi Imam Syafi'i itu saking miskinnya untuk membeli kertas ketika ngaji pun tidak mampu. Maka beliau ngaji didengarkan gurunya, sekali dengar langsung hafal. Maka Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 15 tahun sudah diizinkan oleh para ulama mufti-mufti untuk berfatwa jadi pimpinan MUI di Mekah Al-Mukarramah. Anak umur 15 tahun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i itu dipondokkan ke sana oleh ibunya ke Imam Malik. Maka beliau itu gak punya apa-apa. Beli kertas gak punya, beli kitabnya pun gak punya. Imam Malik itu punya kitab namanya Muwatta Malik. Tebal segini nih. Hadis semuanya. Maka karena beliau gak punya uang, ketika mondok tadi dilihat kitabnya itu sebelumnya perjalanan hafal semuanya. Maka sampai di pondoknya Imam Malik. Imam Malik itu imam yang begitu wibawa. Kalau orang ngaji, pengajian tidak sungguh-sungguh diusir oleh beliau. Maka orang-orang pada megang kitab semua. Lah Imam Syafi'i itu megang tangannya sambil begini, digores-goreskan tangannya begini. Hei itu, ngaji gak bawa kitab, gak bawa pena. Maaf Tuhan, saya gak mampu beli pena, gak mau beli kitab. Kenapa kamu begitu? Saya keterangannya saya tulis di tangan saya aja pakai jari. Kamu udah apa? Sudah Tuhan. Coba baca. Mulai awal sampai terakhir tidak ada kepleset dan salah walaupun hanya satu huruf. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibunya Imam Syafi'i itu ibu yang Masya Allah. Saking hebatnya ibunya, yang cita-citanya tinggi, standarnya tinggi. Ketika beliau mau dipondokkan, suruh keluar dari Mekah, ibunya sudah pesan, wahai Syafi'i, demi Allah, kamu tidak boleh pulang sebelum saya izinkan pulang. Kalau saya tidak mengizinkan kamu pulang, kita akan jumpa nanti di surga saja. Akhirnya Imam Syafi'i ke Madinah, menjadi orang yang paling alim di Madinah. Belajar lagi di Irak, sampai muridnya Imam Syafi'i itu menjadi pimpinan para ulama. Bukan hanya Imam Syafi'i, muridnya saja itu sudah menjadi mufti-mufti, qadhi-qadhi, hakim-hakim di seluruh Mekah. Maka suatu ketika ibunya itu pernah dengar pengajian di Masjidil Haram. Tengah-tengah dengar pengajian, maka gurunya mengatakan, saya dengar ini dari guru saya yang alim, Muhammad bin Idris. Saya dengar dari Muhammad bin Idris. Saya dengar dari Muhammad bin Idris. Yang pun namanya semua orang yang ada di Mekah itu. Maka ibunya tanya, itu Muhammad bin Idris siapa sih yang disebut? Saya punya guru Bu, yang mana otaknya seluruh orang di dunia separuhnya ada di kepala beliau. Di mana orangnya sekarang? Sekarang ada di Irak. Jadi